Misteri sejarah Candi Dieng, asal-usul dan siapa pendirinya. Kompleks Candi Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Sejarah candi bercorak Hindu aliran Siwa ini masih menyimpan misteri, termasuk asal-usul maupun pendirinya. Candi Dieng disebut-sebut sebagai bangunan keagamaan tertua di Jawa. Dikutip dari situs resmi Perpustakaan Nasional, para ahli memperkirakan Candi Dieng dibangun atas perintah raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Meskipun hingga kini belum ditemukan informasi tertulis mengenai asal-usul kompleks candi ini. Di kawasan Dieng pernah ditemukan prasasti bertuliskan huruf Jawa kuno yang menunjukkan tahun 808 Masehi. Dan sampai saat ini menjadi prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno yang diketahui. Arca yang ditemukan di kawasan Dieng tersebut kini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Penemuan kembali Candi Dieng pada tahun 1968, suntingan George Cordes, disebutkan bahwa bangunan-bangunan keagamaan yang ada di Pegunungan Dieng tersebut berasal dari Kerajaan Kalingga pada tahun 594 sampai 782 Masehi. Kompleks Candi Dieng terdiri dari 8 bangunan. Para ahli memperkirakan bahwa Candi Dieng dibangun melalui 2 atap. Tahap pertama meliputi Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sri Kandi, dan Candi Gatotkaca. Diperkirakan dilakukan akhir abad 7 hingga abad ke-8. Bangunan berlanjut pada tahun kedua sampai sekitar tahun 780 Masehi. Kompleks candi ini ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh seorang tentara Inggris yang kala itu sedang berwisata di kawasan Dieng. Saat itu ia melihat ada sekumpulan candi yang tergenang air telaga. Pengeringan air telaga baru dilakukan pada tahun 1856 yang dipimpin oleh Van Gisbergen. Upaya pembersihan dilanjutkan pemerintahan Hindia Belanda hingga tahun 1864 dengan Van Gisbergen sebagai pencatat dan pengambil gambar. Kompleks Candi Dieng terbagi menjadi 3 kelompok, gugusan candi-candi dan dengan 1 candi yang berdiri sendiri. Candi-candi tersebut dinamakan dengan mengadopsi nama-nama dari tokoh atau istilah dalam epos Mahabharata. 3 kelompok candi tersebut adalah kelompok Arjuna, kelompok Gatotkaca, dan kelompok Dwarawati. Dan 1 candi yang berdiri dari adalah Candi Bima. Kelompok Candi Arjuna terdiri dari 5 candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Sri Kandi. Kelompok Candi Gatotkaca terdiri dari 5 candi, yaitu Candi Gatotkaca, Candi Setyaki, Candi Nakula, Candi Sadewa, Candi Petruk, dan Candi Garing. Sayangnya candi yang masih dapat dilihat wujudnya hanya Candi Gatotkaca, karena keempat lainnya hanya tersisa reruntuhan saja. Candi Gatotkaca berdiri dengan batu candi setinggi sekitar 1 meter, dibuat bersusun 2 dengan denah dasar berbentuk bujur sangkar, perdena segi 4 dengan penampilan di keempat sisinya. Kelompok Candi Dwarawati terdiri dari 4 candi, yaitu Candi Dwarawati, Candi Abiyasa, Candi Pandu, dan Candi Margasari. Namun seperti Candi Gatotkaca, Candi Dwarawati hanya memiliki 1 candi yang masih utuh, yaitu Candi Dwarawati. Candi Dwarawati memiliki bentuk yang mirip dengan Candi Gatotkaca, yaitu berdenah dasar segi 4 dengan penampilan di keempat sisinya. Tubuh candi berdiri di atas batu setinggi sekitar 50 cm. Candi Bima sedikit lebih unik dibandingkan dengan candi lainnya di kawasan Candi Dieng karena terletak menyendiri di atas bukit. Sesuai namanya, candi ini merupakan bangunan terbesar di antara candi lain di kawasan Candi Dieng. Di samping lokasi yang berbeda, bentuknya Candi Bima juga berbeda dari candi-candi di Jawa Tengah pada umumnya. Kaki Candi Bima mempunyai denah dasar bujur sangkar, namun karena di setiap sisi terdapat penampilan yang agak menonjol keluar, maka seolah-olah dasar Candi Bima berbentuk segi 8. Itulah misteri sejarah asal-usul Candi Dieng dan siapa pendirinya.